Jadi di video ini saya akan membahas materi tentang zakat sebagai instrumen finansial Islam. Materi pertama membahas tentang zakat dan kemiskinan. Di Indonesia, umat Islam menyebar di berbagai daerah, baik di kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha, sedangkan yang berada di desa kebanyakan hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan petani yang memiliki satu atau dua petak saja. Kondisi seperti ini diakibatkan beberapa faktor, yaitu pertama, faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Kedua, para petani yang tidak mampu menggarap tanah dengan lahan baru karena kurangnya biaya produksi dan pupuk tanaman. Para petani juga kurang mendapatkan investasi modal yang leluasa. Bahkan masih ada para petani yang mengurus kredit ke bank dan merasa kesulitan. Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil dan mendorong lahirnya kepedulian orang yang kaya atau orang yang mampu terhadap kaum fakir, kaum miskin, du'afa, dan mustada'afin. Salah satu bentuk kepedulian orang yang berpunya atau orang yang mempunyai harta lebih adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah. Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu membahas tentang zakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam peningkatan perekonomian negara. Berikut ini adalah beberapa peran zakat dalam perekonomian. Yang pertama, mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola hartanya. Jika seseorang mempunyai harta selama 1 tahun dan lebih dari nishab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Upaya ini tentu saja akan mendorong produksi, sehingga perputaran uang di masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong berbisnis yang baik dan benar. Syarat harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang baik dan benar, atau halal thayyiban. Oleh karena itu, Islam memandang harta haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya bukan sekedar aspek untung saja, namun juga memperhatikan nilai-nilai etika bisnis. Yang ketiga, mendorong atau mempercepat pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan pada pengelola zakat. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakat menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik melalui badan amil. Kemudian yang keempat, mendorong tumbuh kembangnya sektor real. Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian dalam bentuk konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Dan yang terakhir, kelima, mendorong percepatan pembangunan negara. Ketidakmampuan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi telah melahirkan kemiskinan di suatu negara. Kesehatan dan pendidikan adalah modal dasar agar sumber daya manusia unggul. Negara punya peran dan tanggung jawab untuk mensejahterakan membuat sumber daya manusianya menjadi unggul. Itulah tadi pemaparan materi tentang zakat sebagai instrumen finansial Islam dengan 2 pembahasan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.